Kita ke compact powder. Jadi setelah penggunaan foundation bedak tabur, aku biasa pakai compact powder. Gitu. Apa sih bedanya, Kak? Compact powder ini yang padat, yang basah, yang kering gitu. Dia untuk coverage dan untuk ngeblend bagian-bagian luar, bikin blend antara foundation, loose powder, dan ini dia tadi compact powder. Jadi si compact powder itu bedanya dia bedak padat yang sudah ada foundationnya. Jadi kalau misalnya teman-teman tips, kalau misalnya teman-teman mau kayak no makeup sehari-hari di rumah, kalian bisa pakai yang namanya compact powder gitu. Kenangan gue sama Kak Ari itu adalah selalu makeup subuh-subuh. Iya benar. Kayak dan Kak Ari tuh selalu udah ada gitu subuh-subuh di depan sana. Kayak nggak sih Kak, sampai aku wisuda loh, Kak Ari yang makeup. Iya benar. Wisuda ya. Wisuda. Akhirnya wisuda juga loh. Iya. Hari itu. Sampai aku wisuda itu Kak Ari yang makeupin. Nanti kalau gue nikah yang makeupin kan Kak? Ya gue dong. Oke teman-teman, kalian bisa lihat ini perubahannya dari tampilan look kita menggunakan moisturizer, primer makeup, foundation, terus loose powder dan compact powder. Abis itu aku pakein contour luar lagi. Oke. Contour luarnya. Berarti double contour ya Kak? Ya double contour, karena kan ceritanya kita mau video klip nih. Oke. Kenapa pakein double contour? Aku pengen tampilan yang bener-bener kelihatan natural gitu. Kenapa sih kan double contour malah jadi double? Dua? Enggak, justru malah ketika kita blending lagi menggunakan contour luar, pada saat nanti dia keringetan malah itu akan lebih bagus hasilnya. Tampilannya akan lebih keren. Tuh, jadi hidungnya langsung. Nggak perlu filler Kak. Tapi kalau nih ya, pokoknya Kak Ari itu adalah orang yang paling concern dengan kulit gue. Iya, ini aja aku kaget loh, maksudnya kayak seberuntusan ini. Iya. Aku pakein kontur luarnya juga tipis-tipis, ini yang warna coklat, agar tampilan di kamera juga lebih bagus. Karena ketika kita syuting itu kamera itu lampu bakal ada di mana-mana, kiri kanan atas bawah depan belakang bahkan, ya kan. Jadi si kontur muka kalau misalnya kita hanya menggunakan satu warna itu akan kayak flat. Tapi kalau misalnya kita menggunakan kontur dengan warna-warna yang kita tonjolkan, misalnya contoh bagian tulang pipi, bagian rahang, itu kelihatannya juga akan lebih ada dimensi mukanya gitu. Ketimbang kalian yang cuman pakai bedak doang gitu. Apalagi kamera sekarang kan udah canggih-canggih kan, maksudnya kayak kita nggak usah terlalu bener-bener bikin foundation yang tebel dengan standar yang menurut gue begini. Karena seorang makeup artist yang baik menurut aku adalah bisa bekerja sama dengan director, videographer, fotografer gitu. Karena tugas makeup artist adalah menyempurnakan pekerjaan mereka gitu. Sekiranya warna kulitnya udah bagus tapi kalian apply bedaknya itu blocking, ya dia susah ngeditnya. Di eye-nya susah gitu. Tapi ketika kita hanya misalnya di sini ada jerawat satu, kita tipis-tipis aja. Tapi bikin warna itu senada. Dia di eye jerawat satu doang gampang. Ketimbang lu harus cover jerawat secara visual gini, lihat ini harus dengan berlapis-lapis agar secara visual lihat gininya hilang, tapi nanti di kamera malah ini jadi putih sendiri gara-gara lu harus berusaha. Iya, jadi nggak semua makeup itu lu bisa apply dengan keadaan tertentu gitu. Tapi makeup itu kalian menyesuaikan dengan keadaan tertentu gitu. Tidak harus seperti AA gitu. Jadi aku tuh kalau misalnya makeup kebutuhan untuk apa nih? Karena untuk photoshoot beda, untuk video klip beda, untuk iklan juga beda, untuk syuting sinetron atau film juga beda gitu. Aku sampai bener-bener mendalami, mencari tahu dulu gimana caranya makeup untuk syuting. Karena waktu itu aku pernah tuh sama Aura Kasih syuting untuk film Keluarga Tak Kasat Mata waktu itu. Di Jogja, aku syuting seminggu sama dia. Bahkan aku nggak pakai foundation sama sekali gitu. Dan make up-nya itu di-down dari warna asli dia. Dan salah satu tantangan untuk makeup artist, gimana caranya bisa menampilkan hasil makeup yang oke, ya kan, sesuai dengan kemauan dari tim, dari produser, dari orang-orang sekitar kita, bukan dari si kliennya.
Kecuali kalau misalnya make up party, make up Sweet 17, kliennya request aku pengen Barbie doll ya gitu. Oke, gue bikin, dia happy, dia suka. Tapi ketika lu syuting, si artisnya minta baby doll, gue bikin baby doll, sedangkan looknya itu ada di hutan. Tuntutan sebagai make up artist untuk bisa tahu apa yang kalian kerjakan, make up apa yang kalian kerjakan. Nah, untuk step berikutnya kita beralih ke eyeshadow. Kita bikin looknya, aku pengen flawless dan aku bakalan bikin pakai satu warna eyeshadow gitu, karena nanti bulu matanya akan aku bikin lebih menonjol. Ini aku pakai warna dari Dior yang warna caramel. Panda tuh kalau misalnya aku make upin ya, dia tuh kayak orang-orang Latin gitu. Kalau bisa lu make up lagi bold gitu. Itu kita pernah waktu untuk Natal ya deh, di mana ya? Jakarta ya. Itu kita pakai baju bling-bling, itu joget-joget. Mata aku bikin Latin, make up Latin, look Latin, terus bajunya juga keren. Pokoknya tampilannya benar-benar fake as a entertainer, as a public figure gitu ya deh. Tapi itu jadi bikin aku confident gitu kan di atas panggung gitu. Iya Karena dong. kalau misalnya make upnya malah ya maksudnya gak sesuatu yang aku pengen, biasanya aku jadi kayak agak down aja gitu, kayak gimana nanti orang lihat gue, gimana nanti tampilan gue di kamera. Kan kadang kalau ada acara-acara itu kan ada kameranya ya, kayak ya kalau udah sama Kak Aris sih ya I trust him lah. Tapi kan jangan sampai kita bikin sesuatu yang nggak bagus gitu. Dari hasil pun kita harus tetap kasih yang oke gitu. Sebenarnya pelukis wajah sama pelukis di kanvas ini sama nggak sih Kak? Beda lah deh. Beda Aku ya? aja, maksudnya kayak aku gambar di kanvas tuh nggak sebagus Gambar di muka orang. di muka orang gitu. Dalam artian gini, makeup itu adalah seni, makeup itu art gitu. Jadi makeup itu nggak bisa dibilang oh makeup si A bagus, oh makeup si B jelek gitu. Nggak bisa, karena menurut standar dia itu bagus menurut dia gitu, dan itu adalah seni, nggak ada tolak ukurnya, bukan 1 ditambah 1 2 gitu. Ngerti nggak sih, yang udah mutlak hitungan matematika. Tapi seni itu ketika gue pakein alisnya sebelah nggak ada, yang sebelah ada, itu fashion menurut gue gitu. Oke. Ya nggak? Iya. Secara garis besar tuh seseorang tuh nggak bisa diukur segimana dia piawai menggunakan apa dan bagaimana dia cara mengaplikasinya, nggak bisa. Karena yang dinilai adalah hasil akhir. Nah, di ujungnya aku kasih sedikit warna yang lebih gelap, tapi masih satu warna gitu. Jadi untuk bagian ujungnya aku kasih sedikit warna gelap gitu, untuk biar ada gradasi antara warna yang lebih terang dan warna yang lebih gelap. Panda tuh tipikal mata yang enak kalau misalnya kita bikin kayak cat eye. Oh iya? Ya, karena pelipis kamu ini tuh enak nih, ada ininya. Jadi kalau misalnya cuman pakein eyeshadow satu warna terus bulu matanya udah ngebentuk sendiri gitu. Mungkin kalau orang lain yang maksudnya kayak kalau tipikal makeup artist yang cuman makeup udah makeup aja gitu, mungkin dia nggak akan cari tahu kelebihannya di mana gitu. Tapi aku adalah tipikal orang yang selalu cari tahu ini muka klien ini tuh kelebihannya apa nih? Oh, bibirnya bagus nih, tebel gitu kan. Aku bikin bibirnya tuh tetap natural tapi menonjolkan bahwa bibirnya tuh seksi gitu. Atau enggak, oh matanya bagus nih kalau bisa pakai ini. Jadi kayak ketika udah tahu nih matanya bagus, gue nggak akan bikin look matanya biar perfect, karena tinggal satu oles aja tuh mata udah ngebentuk gitu. Tips juga buat teman-teman makeup artist atau orang yang suka makeup, ketika kalian mau makeupin orang atau kalian makeupin diri sendiri, kalian harus tahu gitu kelebihannya gue di mana ya. Oh, alis gue udah bagus nih, gue udah nggak usah tebelin alis lagi. Ngerti ya? Karena dengan alis yang udah ada aja itu make you look perfect gitu. Pokoknya tampilannya itu untuk mata aku nggak mau terlalu too much dengan berbagai macam jenis warna. Yang penting ada gradasi. Terus jangan lupa buat selalu blending. Jadi yang pasti kuasnya harus bersih. Habis gitu ya kita blend aja gini, blend diputer gitu. Jadi kayak kalau posisinya begini, jangan terlalu tekan, jangan terlalu up juga gitu. Jadi in the middle, terus kalian blending, baur sampai keluar koin, nanti stop. Jadi gimana? Sekarang status apa nih? Apa nih ya? Status saya ya belum menikah lah Kak. Belum menikah. Belum menikah. Calon udah ada? Didoakan. Didoakan. Masih selektif. Seleksi.
Jadi kita tuh mau produksi video klip di India, ada photoshoot di India juga. Ternyata kan ada yang cinlok. Siapa yang cinlok ya? Kak Ari. Ada yang cinlok sama model video klipnya. Aku tunjukin fotonya. Nggak boleh. Aku mau tunjukin video fotonya. Aku mau tunjukin Take down. Cut, ambil here. Ini kayak ngobrol sambil make up tuh memakan waktu yang cukup lama. Oke, langsung ke eyeliner. Eyeliner di sini aku pakai yang spidol aja biar gampang, ya kan? Biasa aku tarik dari ujung sini tengah ke belakang, dari ujung dalam ke tengah. Nah, untuk selanjutnya aku pakein bulu mata, bukan matanya, tapi aku ukur dulu dan ternyata memang mata Elvanda tuh udah bagus, jadi aku nggak perlu gunting. So, untuk tahap pertama pada saat pengaplikasian bulu mata, sediakan lem bulu mata, yang pasti lem bulu mata ada ya. Iya, lem. Bukan lem Jangan bulu. Jangan lem yang lain, biasa aku taruh di tangan. Aku suka ya beli yang itu namanya Mehron, bagus banget. Itu produk luar dari Jerman, itu biasa dipakai untuk orang-orang teater gitu. Kenapa aku pakai untuk makeup beauty? Karena ketika kita pakainya sedikit itu kata itu bagus gitu. Jadi dalam durasi kalau misalnya kayak makeup dari pagi sampai malam tuh dia akan tahan banget, gampang banget. Aplikasinya begini aja, ribet-ribet begini, udah nempel. Terus aku tunggu dulu sampai agak sedikit kering ya, kayak in the middle gitu. Nah, ini aku lagi pakein bulu mata sama udah aku pakein eyeliner. Perubahannya emang drastis. Jadi Lavanda tuh kalau misalnya pakai bulu mata udah langsung mata tuh berubah gitu. Tapi aku nggak suggest dia pakai extension bulu mata. Kenapa? Karena biasa suka iritasi. Betul. Kedua, kalau misalnya aku tambahin pakai bulu mata yang palsu di atas extension, malah matanya jadi kayak sayu gitu. Jadi kayak buat temen-temen, kalau misalnya kalian mau pakai extension bulu mata harus kalau misalnya suka make up dengan makeup artist harus konsultasi sama makeup artistnya dulu, karena itu akan jadi kendala buat makeup artistnya ketika kita make upin dia yang tadinya pengen look make upnya, look matanya jadi lebih kelihatan kayak bold dan blok tampilannya. Ini malah akan hasilnya lebih sayu gitu. Karena si bulu mata extensionnya itu berat, jadi posisinya itu tidak lentik, dia malah jadi turun ke bawah tapi lentiknya gini. Jadi gradasinya itu akan bikin matanya tampak sayu gitu. Habis itu aku mau pakein pensil alis. Aku suka banget sama alisnya. Terus aku tinggal bikin bingkai kayak gini. Itu aku tarik ke ujung. Udah ngebentuk karena di bagian dalamnya tuh seratnya udah perfect. Kalau misalnya kita tambahin lagi dalamnya terlalu dark, itu malah nanti kelihatan jadi kayak tebel banget. Jadi kayak kita bikin gradasi aja, habis itu nanti kita sikat dikit. Jadi kalau misalnya bulu mata udah kayak begini, agak sedikit on point. Untuk alisnya aku nggak begitu terlalu mainin dengan warna atau nggak ketebalan yang maksimal, tapi ketebalannya aku sesuaikan gitu. Sama juga halnya kalau misalnya kita pakai lipstick merah, eyeshadownya jangan terlalu too much gitu. Jadi gradasi muka itu masih standar, tampilan masih oke, tapi apa yang mau kalian tonjolkan itu juga dapat. Kalau misalnya lipsticknya merah, eyeshadownya kalian yang clean aja satu warna gitu. Jadi si lipsticknya juga menonjol gitu. Warna buat alis kok itu ngikutin rambut atau enggak sih Kak? Kalau alis ada orang yang sebagian yang ngikutin warna rambut gitu. Ada juga yang memang dia
trademarknya alisnya ya udah abu aja gitu. Nah sekarang aku bikin Lovanda ini akan ada 2 warna gitu, karena rambutnya sendiri kan warnanya udah apa namanya yellow turun brown gitu. Jadi aku nanti bakalan kasih gradasi warna coklat. Ya pokoknya makeup itu nggak ada batasannya, kalian sesukanya kalian. Yang penting hasil akhirnya oke, dan ketika orang lihat itu ngerasa oh bagus ya makeupnya gitu. Jadi jangan sampai kalian ngerasa makeup kalian oke, tapi tetap kan kita pakai makeup akan dilihat oleh orang gitu. Ketika orang tidak nyaman ngelihat makeup kita, apakah kita akan ngerasa pede dengan makeup itu? Gitu, dengan tampilan kita. Contohnya kalau misalnya kita ke kondangan, wah udah make up tuh wah pokoknya super duper ya kan, tiba-tiba temannya bilang iya make up lu minor banget gitu. Ih kok gini sih lu, kan jadi kayak ada gitu. Itu menurut gue bagus loh gitu. Tapi ketika lu bertemu orang dan orang malah memuji atau malah kok bagus banget sih, ini nomor berapa, kan ada rasa yang memang kalian tuh oh gitu. Jadi itu poinnya kalau misalnya kalian make up sendiri gitu. Nah untuk gradasi ya aku pakai yang warna lebih coklat. Ini aku pakai maskara untuk alis. Aku lupa merek, udah habis karena udah sering kepake. Jadi aku gradasi di sini tuh guys. Jadi ketika kita membeli make up, diusahakan harus teredukasi. Biasa beauty advisor ya, mereka kasih suggest gitu, kasih suggest untuk tampilan make up yang diperlukan apa gitu. Terus bawahnya aku tadi pakai warna yang gelap dari Tom Ford untuk bawah mata celah sini. Kita next ke blush on, oke. Blush onnya di sini aku mau pakai warna yang sedikit lebih fresh. Ini ada Dior yang warnanya lebih pinky gitu. Tapi nanti aku akan blend lagi pakai warna yang lebih bronzing. Karena ceritanya nih video klipnya lagi dikejar sama ini apa namanya, Shah Rukh Khan di padang rumput. Cerita sedikit dong tentang project lagu barunya. Jadi aku tuh bakal ngeluarin single terbaru aku. The title is Deserve to be Loved. Deserve to be Loved. Oh jadi English version. English version baby. Belum ada Indonesianya? Enggak, it's full English. Oke. Jadi kayak ya intinya bercerita tentang ada nggak sih laki-laki di dunia ini yang bisa mencintai gue sebagaimana gue mencintai? Gue. Kak, bisa gak sih Kak? Gue. Ya gitu deh, kayak Kak Ari lah mencintai gue sebagai adiknya gitu. Mencintai ketika make upin lu ya. Oke, jadi yang debut pertama banget itu yang waktu aku make upin pertama itu judulnya apa? Yang pertama waktu aku masih lagu rohani itu ya, itu judulnya Ku Percaya. Ku percaya. Ku percaya, ada nggak video klip, nanti kita bakal play ya. Ku percaya. Terus habis itu ada Kau Tinggikan, dan Kak Ari juga sempat make upin ini juga kasih nih. Oh iya. Sama Kak Michael Panjaitan. Seru banget ya mereka. Iya, orang-orang yang humble. Seru, humble, terus kayak apa namanya, profesional sih menurut aku. Itu seru banget. Karena kesini tuh apa namanya, kayak aku lihat track recordnya Lovanda tuh pada saat take gitu ya, udah cepet gitu, udah menguasai apa yang harus dia lakukan ketika on kamera ya. Thanks to Kak Ari. Beda halnya sama video klip yang pertama, tapi video klip yang pertama juga itu bagus banget hasilnya gitu. Maksudnya dari properti dan lain sebagainya itu menutupi apa kekakuan kamu yang masih baru gitu. Benar. Karena kan ada properti, ada piano juga gitu. Dan menurut aku sih itu termasuk salah satu video klip terniat sih waktu itu gitu, dengan segala macam propertinya. Waktu itu directornya siapa? Mas Agung ya? Mas Agung. How are you? Mas Agung gimana? Mas Agung proyeknya sekarang gede-gede lagi, lebih gede-gede lagi, pegang artis-artis idol kan sekarang. Kangen deh Mas Agung tuh, Mas Agung yang ngajakin
ngenalin aku ke kamu pertama kali. Betul. Karena waktu itu memang aku ditanya kan, mau siapa nih makeup artisnya, mau siapa nih apa namanya? Padahal yang ditawarin makeup artisnya keren-keren loh, guys. Itu senior-senior dan panutan-panutan gue semua, tapi yang dipilih itu sama si artis dan sama mami manajer itu gue. Karena kalau aku tuh tipikal kalau udah falling in love once, I will fall in love. Tapi kan emang waktu itu kan belum tahu gue. Tapi kan gue langsung lihat hasil karya lu Kak. Ada portofolionya gitu. dan gue kayak, oh ini bagus nih, kayaknya udah cocok nih buat gue kayak. Ya udah kalau gue kan tipikal kalau udah falling in love sekali ya udah gitu. Dan It's really akhirnya hard untuk aku bisa move on gitu loh dari yang one to another one. curhat lagi. Oke. Ya, Terakhir kah? terakhir aku bakal pakein lipstick yang memang warnanya kamu cocok pakai lipstick warna apa aja. Tapi kamu harus bikin bingkai bibir kamu terlebih dahulu. Karena bibir kamu itu terlalu imut deh. Bibir gue terlalu imut, terlalu baby. Guys, biasa aku bikin lipstick untuk Lovanda itu akan itu tadi udah pakai lip balm. Aku akan bingkai dulu luarnya, tampilannya seperti ini. Ditarik dari ujung ke tengah, dari tengah ke ujung. Dan itu harus blending, jangan menggumpal ya. Karena tuh kalau misalnya kita salah pilih lip liner, itu menggumpal dan nanti hasilnya kan lipstick kayak akan, tau gak sih, kayak geradakan gitu lipsticknya gitu. I know. Tapi kalau misalnya kita blendingnya bagus dan diusahakan senyum itu untuk bikin si line bibir lebih stretching dan kita juga gampang aplikasiin si lip liner. Dan aku mau pakai warna lipstick yang nude tapi lebih agak ada orange-nya dikit, ini 90. Ini Nama Beauty. Lavanda tuh cocok dipakai lipstick warna apa aja. Merah pun waktu itu kita pernah pakai ya. Merah pun cocok gitu. Tampilan bentuk bibir dia itu udah ngebentuk tapi kecil gitu kan. Biasa kalau misalnya seksi bibirnya tuh tebel gede gitu kan. Senyum biasa tampilannya tuh seger tapi tetap ada gradasi-gradasinya. Terus finalnya aku bikin dari bedak ini line bibirnya dipertajam lagi. Terus habis selesai itu aku semprot mix and fix dari Studio Tropic. Terus abis gitu kita Biasanya perak. Sekarang pakai ini yang otomatis. tampilannya oke kan, jadi terlihat lebih pakai makeup tapi looknya tetap natural. Tapi di bagian-bagian tertentu aku bikin lebih bold, kayak di bagian mata, di bagian apa namanya alis, dan juga di bagian lipstick. So, this is the final look from my makeup today by Arika. Lovanda Sebaya. Thank you so much, Kak. Terima kasih Terima juga aku kasih banyak. udah diundang ke sini, Oke. ke YouTube channel kamu, walaupun syutingnya di tempat aku. Yes. Makasih banyak loh Kak udah ngasih tempatnya juga. Iya, udah seru ngasih banget, aku waktunya. juga senang. Akhirnya kita bisa makeup lagi after pandemi berapa bulan tuh? 3 ya? Tiga bulan. 3 bulan. Oke. Gitu. Dan the last question for So what? today. Apa nih? Ada nggak sih pesan nih untuk setiap viewers yang nontonin video aku gitu kan ya? Siapa Pesannya? tahu. Iya, yang pasti buat teman-teman yang suka makeup atau buat kalian yang pengen menjadi makeup artist, Like this one, the best one in Indonesia. ketika kalian melakukan sesuatu apapun jangan nanggung gitu, harus Jangan. totalitas gitu. Oke. Dan juga didukung oleh ya banyak hal. Jadi makeup itu bukan hanya sekedar lu makeupin orang, Oke. habis itu lu pulang, tapi lebih cara nge-build lu hubungan dengan klien, nge-build hubungan dengan orang-orang sekitar gitu, terus brandingnya harus seperti apa, dan juga yang pasti attitude kita sebagai seorang profesional makeup artist juga harus dijaga gitu, harus berusaha menampilkan yang terbaik agar feedbacknya juga baik untuk kita. Oke, itu semua tips and triknya dan pesannya dari Kak Ari. Dan sekali lagi makasih banyak Kak. Makasih banyak juga buat teman-teman yang mau coba kayak tadi kita doing makeup untuk Lovanda, kalian bisa coba di rumah. So easy, simple, dan pokoknya selamat mencoba. I see you guys in the next video. Thank you so much Kak Ari. Thank you so much everyone. Bye. Bye. See you again.